Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa di like, di share. Satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Urung iso tuku golek ganti ini malah error we tak. Senen ini gue kemari-mari. Lagi ngomel rek ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini di sini Jumat 22 Juli 2022 ya. Masih di suasana yang indah, pagi yang cerah, sesuatu yang wajib banget kita syukuri apa yang Allah berikan ke kita, meskipun ada sesuatu yang aneh ya, ada sesuatu yang aneh yang Mas Tulus rasakan. Nanti kita bahas setelah ini ya teman-teman ya. Dan Mas Tulus mau ucapkan dulu terima kasih banyak untuk semua hamba-hamba Allah yang terus membantu kegiatan Big Tulus Official, tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Sudah nyawer Mas Tulus, sudah sudah request lagu, sudah bantu-bantu untuk kegiatan Big Tulus Official. Terima kasih banyak pokoknya, baik yang di dalam dan juga luar negeri. Untuk semuanya terima kasih dan terima kasih. Ayo, mumpung hari Jumat, mumpung hari yang baik untuk melakukan kebaikan. Ayo teman-teman yang masih pengen bantu, caranya gampang banget. Klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya terserah kalian ya. Dan untuk yang pesan minyak bidara, mohon maaf dipersori untuk semuanya. Jumat ini stoknya tinggal 2 pieces terakhir. Jadi kalau yang sudah pesan, kalau stoknya nggak ada lagi, mohon maaf ya. Kalau Sabtu Minggu itu Mas Tulus kan ada kerjaan, jadi mungkin nggak ada pengiriman. Ada juga nanti baru hari Selasa depan ya teman-teman ya. Jadi Mas Tulus ada perkiraan syuting di Antv itu antara tanggal 24 sampai tanggal 25. Takutnya nanti nggak ada waktu atau nggak bisa ngirim, jadi Mas Tulus pastikan di hari Selasanya baru bisa kirim ya. Kalau bulan depan ada, kalau minggu depan ada. Kalau minggu ini sudah tinggal 2 pieces dan sudah habis ya teman-teman ya. Yang mau pesan minyak bidara caranya gampang banget, ada nomor WhatsApp di kolom deskripsi. Hubungi Mas Tulus di 0857 sekian itu, sebutkan nama, nomor HP penerima, nama penerimanya juga, terus kode pos, ada RT RW dan lain sebagainya ya. Harganya Rp180.000 belum termasuk ongkos kirim. Teman-teman nanti setelah dikirim barangnya baru Mas Tulus akan kabari, Mbak harganya segini, transfernya ke sini ya. Jadi bukan transfer dulu ya, terserah lek jenengan percaya mau ditransfer dulu juga enggak apa-apa. Cuman biasanya mereka mungkin agak sedikit ragu, jadi transfernya biasanya setelah barangnya sampai. Saya nggak masalah kok ya. Yang terpenting tujuannya buat bantu. Oke? Yang mau hubungin Mas Tulus silakan di kolom deskripsi nomor WhatsApp-nya ya. Khusus buat pesan minyak bidara. Satu dan tidak untuk telepon-telepon. Bukan untuk telepon-telepon ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu sedekah, sudah pesan minyak bidara, terima kasih. Ayo mumpung hari Jumat teman-teman, bantu kegiatan Mas Tulus supaya nanti di akhir bulan ini, di Jumat depan kita bisa gelar sedekah nasi boxnya seperti bulan-bulan berikutnya. Ayo dong dibantu, please ya, dibantu ya teman-teman, karena masih jauh sekali, baru di nominal 2 jutaan lah kurang lebih. Jadi teman-teman yang masih pengen bantu, ayo, sangat-sangat Mas Tulus tunggu. Silakan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi nggih. Terima kasih orang
yang baik, salam sehat, salam sukses buat semuanya. Semoga tetap dalam kondisi yang baik. Yang di dalam sama luar negeri, pokoknya semuanya sehat, diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan baiknya ya. Yang sudah bantu sedekah, terima kasih banyak. Mas Tulus doakan yang sudah sedekah, semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan diijabah hajat baik dari yang jenengan sudah niatkan selama ini, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik ya. Yuk, hari Jumat pas banget waktunya buat sedekah. Oke, terima kasih. Oh ya, banyak teman-teman yang bertanya ke Mas Tulus kalau Mas Tulus itu di Antv nanti mau ada program apa. Jadi teman-teman, ini sebetulnya belum pasti ya. Program ini sebetulnya belum pasti. Mas Tulus itu kan cerita tanggal 24 Mas Tulus ada ketemu dengan tim dari Run Entertainment. Jadi teman-teman, maksud aku gini, aku cuma minta doa sama jenengan. Satu lagi, Mas Tulus bukan jadi juri, Rek. Bukan jadi juri, intinya Mas Tulus di situ cari uang. Maksudnya entah jadi talent, entah jadi peserta, juga Mas Tulus masih belum paham. Jadi nanti tanggal 24 itu baru akan ketemu dengan tim Antv dan juga tim Run Entertainment. Gitu ya teman-temanku. Intinya doakan saja. Aku takutnya nanti soalnya banyak yang bilang Mas Tulus masuk dunia entertain lagi dong, nanti akan lebih susah dong bikin YouTube-nya. Tidak, saya akan tetap kondisikan. Kalau toh saya jadi peserta, kalau toh intinya saya bukan jadi juri ya teman-temannya, jangan salah arti. Takutnya ntar mau reguler di TV. No, Mas Tulus kalau emang lolos ya mungkin bisa jadi reguler di situ, jadi peserta ya mungkin, amin ya Allah. Kalau misalnya jadi juri tidak. Jadi Mas Tulus hanya klarifikasi sedikit ya. Intinya doakan biar Mas Tulus bisa mendapatkan rezeki dari jalur ini. Intinya rezeki. Ya, intinya rezeki. Mas Tulus nggak nyari tenar, Mas Tulus nggak nyari apa-apa. Yang penting dapat rezeki dari situ untuk bahan kita hidup, dalam arti untuk pangupo jiwo. Aku sudah mengerti sekarang pangupo jiwo itu apa. Terima kasih banyak doa dan dukungannya orang-orang baik ya. Nah, hari ini Mas Tulus pengen fokus membahas pertanyaan yang kemarin atau pernyataan yang kemarin Mas Tulus lontarkan, di mana Nuswantoro iki guang barang ijo kanggo ijone panggonan liya. Istilahnya ada istilah seperti itu ya. Mas Tulus pengen fokuskan ke situ. Teman-teman, mungkin kalian merasakan sesuatu yang aneh ya. Beberapa hari belakangan ada satu ramalan BMKG yang menyatakan kalau kita itu sedang dalam siklus badai. Siklus atau badai apa gitu yang mempengaruhi kalau malam hari itu dingin sekali dan cuaca kita tuh dingin. Tapi wallahu alam, kalian percaya atau tidak, Mas Teki wis telung dino iki yang kemarin memang sempat ngerasain dingin tapi cuma 2 malam tok. Selebihnya itu malam malah panas. Ya, mungkin teman-teman ada yang merasakan hal yang sama. Jadi Mas Wardi itu biasanya paling anti kipas angin. Kalau tidur kan kipas angin dibentang, ditabrakin ke dinding, nanti arahnya biar kena ke saya gitu loh, bukan ke dia. Dia beberapa malam terakhir ini Kang, kipasnya gedein Kang. Bahkan kalau malam kita suka begadang ya pintunya dibuka, sama kipasnya di nomor 3 dikencengin karena hawanya panas. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kalau ada yang merasakan hal yang sama, silahkan klik kolom deskripsi. Panasnya ini nggak umum, Rek. Panasnya itu kayak panas yang berbeda. Kayak panas yang di badan ki keringet yang ngelengket ngono kae lho, Rek. Persis waktu dulu yang ada panas yang nggak wajar itu. Hawanya itu beda. Padahal diramalkan sama pihak BMKG kurang lebih sampai tanggal 22 Juli ya, tanggal 22 Juli atau 22 Agustus gitu, ngapunten, yang siklus itu. Silakan klik kolom komentar yang tahu, tambahkan infonya ya. Seharusnya kita mendapatkan cuaca yang adem dengan adanya siklus tadi. Harusnya kita merasakan hawa yang dingin, tapi ini tidak. Dan teman-teman juga, beberapa teman-teman yang di luar Jakarta pun merasakan hal yang sama. Ada beberapa yang menyampaikan ke Mas Tulus aneh loh iki hawane kok tidak sesuai dengan ramalan BMKG. Maksudnya ya sesuainya cuma 2 hari, selebihnya tuh panas banget. Dan bahkan sampai malam hari, di tengah malam pun panas. Itu sebetulnya ada apa? Nah, ini sesuatu yang sudah ya perlu kalian tahu lah teman-teman. Indonesia ini atau Nusantara ini sudah terlalu tua gitu loh. Sudah apa ya, nggak sesuai dengan apa yang kita terka. Tidak bisa diterka lagi alam ini. Alam ini bisa kita baca tapi bisa berubah-ubah. Makanya banyak yang harusnya musim hujan taunya malah terang, waktunya terang malah musim hujan, dan banyak yang terbalik. Akhirnya siklus tubuh kita ya lemah. Akhirnya kenapa harus menyesuaikan dengan musim dan lain sebagainya, gampang sakit, flu dan lain sebagainya. Lagi musim batuk dan flu ya saudaraku, hati-hati, jaga imun tubuh juga, jaga kesehatan, jaga waktu tidur, kemudian konsumsi vitamin C jangan lupa, dan jangan terlalu lelah. Nah, ini sesuatu yang nyeleneh ya teman-teman ya. Nah, lari ke topik seharusnya. Aku cuma pengen cerita soal apa yang aku rasain ya. Maksudnya ya di Jakarta hawanya seperti itu. Mungkin jenengan merasa aneh ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena alam ini sudah tidak bisa diterka lagi. Alam ini sudah
sudah memilih jalurnya sendiri karena ya goro-goro ini gimana loh. Jadi ada penyebab, ada sebab, ada akibat, dan yang pasti alam memberikan sinyal kepada kita soal itu. Nah, nanti di satu sisi kita akan bahas soal itu, tapi Mas Tulus pengen fokuskan dulu kepada pembahasan dari omongan yang sudah Mas Tulus ucapkan di video sebelumnya dan yang Mas Tulus tegaskan di hari ini. Soal panas yang berlebihan mungkin kita bahas besok atau kapan waktu. Yang lain-lain lagi soal yang lain-lain yang jenengan tulis di kolom komentar, nanti kita akan simak atau kita akan bahas di lain waktu juga ya. Sementara waktu kita fokus ke situ. Jujur, ketika saya mendengar yang mau berbicara setelah mengungkapkan ketakutan dia terkait dengan tanah yang longsor, tanah bercampur air atau lumpur, atau tanah banjir bandang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan air dan juga tanah, intinya yang sempat nyeletuk ada bahasa yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nuswantoro gua ijo kanggo ijone panggonan liyo. Jadi dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Indonesia membuang sesuatu yang hijau atau sesuatu yang segar, membuang kesegaran kita, membuang kesegaran Indonesia, kesegaran Nusantara, tapi untuk kesegaran panggonan liyo atau mungkin negara lain atau tempat lain. Mungkin ada satu daerah yang sengaja dikorbankan menjadi jelek untuk hijaunya tempat di satu daerah lain. Entah di dalam negeri atau luar negeri, aku tidak tahu. Tapi ada istilah seperti itu. Dan yang dimaksud Eyang dengan kata hijau, dengan kata segar, dengan kata hijau kene dipindah hijau kono, berarti ya berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan eksploitasi. Itu sudah saya pastikan sih dari apa yang sampaikan. Lalu aku coba lebarkan lagi, aku coba luaskan ketika aku bertanyakan apakah itu akan berbahaya yang? Ya berbahaya kan gak awake dhewe. Berbahaya untuk kita, berbahaya untuk Nuswantoro karena kita itu butuh sekali tanaman hijau, kita itu butuh sekali apa sih istilahnya kayak oksigen ya. Nah istilahnya kayak gitulah. Dan katanya menurut yang lihat kita itu sudah hampir di, kalau hitungannya DEK wis separuh 50% sudah hilang. 50% yang kita butuhkan tadi sudah berubah ahli, sudah berubah fungsi. Sehingga yang mengatakan kalau dia tidak mengatakan bodoh, karena yang sendiri dia tahu ada manfaat, ada lapangan pekerjaan. Maksudnya ya anak putuku iso kerja, anak putuku iso megawe dengan adanya itu. Tapi sayangnya tidak dipikir secara detail dulu. Pengambilan posisi. Sorry teman-teman, tidak perlu disambungkan dengan apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang hasil saya bicara dengan Eyang, tetapi bukan berarti saya menuju ke satu tempat ya teman-teman ya. Jadi jangan menjadikan Mas Tulus kambing hitam kemudian mengarahkan ke situ, jangan ya. Saya tidak menyebutkan apapun. Maksudnya tempat ini yang di ini tidak ya. Intinya Eyang sebetulnya tidak dalam tanda kutip mengatakan maksudnya ini yo goblok, pemerintahnya cengoh lah segala macam. Tidak seperti itu. Bukan mengatakan kalau pemerintah kita itu agak dalam tanda kutip salah ambil jalur, juga tidak terlalu seperti itu. Karena kebijakan itu memang juga membuat anak cucunya, dalam arti dia menyebut kita itu kan anak cucunya ya. Anak cucunya itu bisa juga mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki dari situ, mendapatkan hak untuk hidup, mendapatkan rezeki untuk hidup. Tetapi sayangnya pengambilan keputusan itu terlalu dini, maksudnya terlalu tegas, terlalu cepat, sehingga ya malah yang soge malah wong liya, bukan kita. Jadi tetap kembali lagi, meskipun masyarakat itu dianggap atau anak cucunya yang bisa mendapatkan rezeki dari situ, tapi ujung-ujungnya adalah kerusakan juga. Karena ya seperti yang sampaikan, yang menilai sudah 50% Indonesia itu kehilangan, istilah lagi ijone hilang seket, ada hilang separuh. Ijo di sini saya tidak bisa mengartikan ini hutan dan lain sebagainya, tidak selalu ke situ, tapi intinya adalah yang menyampaikan hijau di sini adalah ijone wis hilang separuh Indonesia. Dan kalau ini terus-menerus seperti ini akan berbahaya sebetulnya.
ya. Dan yang kaya atau yang jadi ya tadi tempat lain. Jadi intinya adalah sayangnya eyang bukan membenci, eyang bukan tidak suka, tapi eyang hanya menyayangkan kenapa kok kamu guang ijo kene tapi gue pindah ning ijo sing kono gitu loh. Kenapa di sana dibuat hijau sedangkan di sini kamu eksploitasi, yang di sini kamu bongkar, kamu gorok terus sampai dapat untuk hijaunya tempat lain. Masalahnya ada kata-kata monco di sini teman-teman. Ada kata-kata monco. Monco itu kan istilahnya, aku sempat tanya monco itu apa. Tapi monco itu bukan Nuswantoro. Aku nggak ngerti ya rek. Monco itu bahasa apa? Cuman yang mengatakan monco. Lek tinggo Nusantoro rapopo lek tinggo monco eman-eman. Aku tegaskan lagi. Monco itu apa yang? Monco ki ya uduk nggone dhewe. Monco ki uduk Nuswantoro. Nah, ini yang harus kita cari tahu sebetulnya. Aku takutnya gini, ada orang dari luar negeri yang menginvestasi dana dan lain sebagainya di Indonesia, mengeksploitasi alam Indonesia ternyata buat megahnya negara lain. Nah, ini yang saya takutkan justru. Jadi, aku sempat larinya ke situ. Yang penting dengan teman-teman yang tahu artinya monco silakan klik kolom komentar. Itu bahasa mana sebetulnya? Tapi yang bilang nenggo tinggo ijone monco. Monco itu berarti bukan Nusantoro, bukan Nuswantoro. Ini yang saya takutkan. Aku ngerinya di situ ya teman-teman. Jadi investor-investor luar negeri, yes kita butuh investor. Tapi kalau justru mengeksploitasi alam yang justru bisa merusak, yang ada kita yang akan semakin merasa terugikan. Ya, saiki pikirno wae rek, penghasil sawit terbesar. Salah satu penghasil minyak sawit terbesar kok iso minyak larang, iso minyak langka. Piye jajali kowe? Ya, sampai aku pernah nonton satu vlog ya. Temanku itu ada yang punya vlog di luar negeri di Jerman. Dia suka sampaikan, dia tidak bikin vlog tapi dia sering bilang ke aku kalau Mas Tulus ning kono minyak 48 liter we. Berat ya. Di kami minyak itu 48.000 itu 1 liter di Jerman. Katanya, saya juga nggak tahu. Dan dia suka kirim video juga. Nih, lain jenengan nggak percaya, 48.000 1 liter. Tapi kami nggak pernah protes. Karena kami tahu negara kami bukan penghasil sawit. Tapi ngopo ning Indonesia kok iso penghasil minyak sawit terbesar kok ning kene larang. Larang terus sing aneh meneh iki lek langka. Nggak ada barangnya. Terus ada oknum-oknum yang bisa menimbun didekengi sama dalam tanda kutip petinggi negara kita. Coba gue pernah nggak izin toh. Nah ini beberapa hal yang sebetulnya bisa kita bisa kita lihat sendiri. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini, evaluasi hari ini, kita sama-sama belajar untuk lebih menghargai Nuswantoro. Maksudnya yang begini, lek memang iso podo-podo bantune kudune 50-50. Nah, terkadang mereka ini ada istilah kata dalam tanda kutip money politik yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Mereka disogok atau apa. Ya mudah-mudahan sih tidak ya. Kalau misalnya, Pak saya mau bangun sono, padahal seharusnya itu lahan terbuka hijau, tidak boleh dibangun. Tapi tiba-tiba ada yang gosok seret-seret. Lah saiki duit loh rek. Uang itu, aduh, Tuhan bagi mereka-mereka yang mudah disuap. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sampaikan ini bisa didengar sama pihak yang terkait, kemudian bisa mengusut sesuatu yang salah. Intinya, Eyang sudah melihat ada sesuatu yang salah di sini. Ada cara dan juga ada adab yang salah untuk bumi. Apakah kalian pikir bumi ini diam ketika kalian eksploitasi? Tidak, saudara-saudaraku. Hari ini bulan-bulan ini alam betul-betul sedang memporak-porandakan kita. Mereka memberikan contoh atau memberikan bukti kalau kilo aku ki mbok apa-apa aku ya ora meneng wae. Jadi kalau mereka sudah marah, kemudian Allah mengizinkan mereka marah dan jadi musibah buat kita cuma bisa gigit jari. Sing pekok, sing goblok, maaf ya bahasanya agak kasar, adalah yang punya uang.
Tapi justru mereka lebih terlihat lebih mudah daripada kita. Karena mereka yang punya penguasa, mereka yang punya kuasa, mereka yang punya hak paling besar atas itu. Dan kita sebagai masyarakat yang justru tinggal di sekitar tempat itu hanya akan mendapatkan dampak musibah dari apa yang mereka eksploitasi. Akhirnya kita yang jadi korban bencana, kita yang nggak tahu apa-apa. Ya, aku berharap apa yang aku sampaikan ini, yang juga memberikan mbok yo bangun janur, mbok yo nandur janur, bahasanya nanam lagi. Cintai alammu dengan kamu menanam sesuatu untuk alam. Jadi aku berharap ya kegiatan-kegiatan eksploitasi semakin besar, tapi kepedulian kita terhadap alam juga akan semakin besar lagi. Ya teman-teman ya, lebih sigap lagi. Kita kalau emang ada yang salah dengan alam kita, ya kita sebagai masyarakat ya tentang wis, harus berani melawan. Wis ojo akeh-akeh Pak digali segala macam kok lek longsor dhewe sing susah ya. Mereka pihak developer, pihak penyedia uangnya ya mereka nggak rugi karena mereka sudah siapin uangnya. Mereka sudah dapat uangnya, gitu. Udah banjir bandang, longsor, mereka akan angkat tangan. Banyak loh kasus yang seperti itu, developer yang untung, masyarakat sekitar yang jadi korban dari musibah bencananya. Ini bahaya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sampaikan, yang berikan ke kita ini adalah satu, ada pesan di balik itu semua. Yang kedua, mudah-mudahan bisa memperbaiki kita dalam memperlakukan alam ke depannya ya. Saya harap jenengan bisa memahami apa yang Mas Tulus sampaikan, dan mudah-mudahan bukan jenengan sambung-sambungkan dengan proyek A, proyek B, ini jangan ya teman-teman ya. Cukup kita jadikan bahan evaluasi buat diri kita sendiri untuk lebih hati-hati, lebih waspada lagi, dan yang pasti membangkitkan kesadaran kita bahwa oke, alam ini sedang tidak bisa diajak berteman. Jadi mereka harus kita rayu pelan-pelan supaya bisa berteman dengan kita dan bisa selaras dengan kita. Selaraskan hidupmu dengan alammu, selaraskan dirimu juga dengan masyarakat di sekitarmu. Intinya di situ. Saling damai, damaimu aja karo wong tok, karo alam, karo yang diciptakan sama Gusti Allah juga harus damai. Selaraskan keadaanmu ya. Kesadaran kita untuk lebih mencintai alam, mendoakan alam juga nggak apa-apa, boleh. Kemudian mensyukuri apa yang Allah berikan dengan ya tadi menjaga alam, boleh, itu sangat-sangat bagus, kegiatan bagusnya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menambahkan kesadaran kita bahwa alam itu juga bisa marah loh ketika kita seenaknya sama mereka ya. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Nggih. Matur sembah nuwun orang baik, Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan di hari Jumat berkah ini. Amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya juga berkah. Yang belum kerja semoga cepat kerja. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan sama Allah. Semoga dimudahkan rezekinya, dilariskan dagangan, dilancarkan usahanya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang yang berguna bagi sesama, amin. Dan Allah jauhkan kita dari musibah, bala, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Saya tidak berasumsi untuk menyampaikan ini untuk menggiring opini ke yang lain-lain, tidak. Saya menyampaikan ini untuk kesadaran kita. Ini pesan dari leluhur kita untuk kita, khususnya untuk bumi Pajajaran, untuk lebih waspada, lebih hati-hati, untuk lebih mencintai alam lagi ya. Jangan jorok, jangan serakah, terus siji meneh jangan terlalu menganggap remeh alam, karena ketika dia sudah marah dan Allah mengizinkan kun fayakun dadi musibah ya kita yang kena soalnya ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga bermanfaat video hari ini. Ketemu sama Mas Tri lain kesempatan, mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, masih bisa ketemu, masih bisa sama-sama saling mendoakan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.